Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Elko Entrepreneurship Channel kembali hadir menemani sahabat-sahabat UMKM. Kita tetap ingin menjadi bagian dari solusi-solusi bisnis, dari solusi-solusi permasalahan teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha wabil khusus, pengusaha pemula wabil khusus, pengusaha yang terkategori remaja, wabil khusus pengusaha yang terkategori masih muda. Pak Dokter, seringkali teman-teman UMKM itu layanan yang diberikan, misalnya barang yang diberikan itu tidak terjadi repeat order. Itu si barangnya itu tidak terjadi pemesanan ulang, kan begitu. Nah, bagaimana kiat Pak Dokter agar barang yang ada itu pembelinya terus bertambah, kira-kira begitu, agar barang yang ada itu diminati, agar barang yang ada itu dicintai, bahkan dicari. Saya kira ada kiat-kiat praktis yang bisa disuguhkan oleh Pak Dr. Yusuf sebagai narasumber rutin kita di channel Elko Entrepreneurship. Silakan Pak Dokter. Terima kasih kepada Bapak Anton. Sami-sami. Pertanyaan ini memang seringkali dikeluhkan oleh para pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha yang baru memulai. Dan bahkan memang sering ada juga pada pengusaha-pengusaha yang sudah memulai dan berjalan. Jadi masalah produk atau jasa itu kadangkala kurang mendapat respon dari pasar, seakan pasar itu malah menghindari barang-barang kita. Iya. Jadi kalau menghindari, mana mungkin misalnya terjadi repeat order, kemudian datang lagi dan membeli, mana mungkin. Iya. Yang harus kita analisa, kenapa produk atau jasa kita nasibnya seperti begitu. Iya. Kita tidak boleh misalnya dulu menyalahkan konsumen atau menyalahkan pesaing, jangan dulu. Iya. Jadi kita kalau bahasa psikologis itu harus introspeksi diri. Apa yang terjadi dengan barang kita? Kenapa barang kita sekarang tidak begitu banyak disukai oleh konsumen? Ini kan yang menjadi masalah. Ada beberapa kemungkinan barang atau produk kita tidak diminati oleh konsumen. Pertama, kita sebagai pengusaha tidak pernah berkomitmen untuk menjaga dan bahkan mengembangkan kualitas barang atau jasa yang kita buat. Jadi kalau misalnya tidak ada komitmen, tentu barang dan jasa itu tidak memberikan nilai-nilai tambah. Tidak ada manfaat yang oleh konsumen itu dirasakan sebagai tambahan dari manfaat-manfaat yang sebelumnya biasa dia terima. Nah, berarti kita termasuk orang-orang yang tidak kreatif, tidak inovatif dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap nilai barang. Jadi sebetulnya ketika kita sebagai seorang pengusaha, kita itu sedang menjual nilai. Karena barang atau produk yang kita miliki itu harus mengandung nilai. Kalau produk tidak mengandung nilai, tentu produk tidak akan menjadi solusi. Kan filosofis kita, setiap produk atau jasa yang kita tawarkan harus menjadi solusi bagi konsumen. Karena konsumen pada saat itu sedang menghadapi masalah. Misal dia menginginkan barang-barang tertentu, kemudian ketika dia mendapatkan barang itu, barang tidak sesuai dengan ekspektasi yang selama ini diharapkan oleh konsumen. Misalnya Pak Dokter memindahkan kopi ke permen, namanya Kopiku. Kemudian memindahkan kopi ke serbuk, namanya Nescafe.
Nah dari dulu kan begitu aja, repeat Iya, iya. ordernya luar biasa begitu. Iya. Atau jaket misalnya, dari dulu kan jaket begitu, paling perubahannya di warna, paling perubahannya di desain, di repeat ordernya relatif stabil, atau dodol begitu ya, atau berbagai oleh-oleh, atau masakan Padang misalnya. Iya, iya. Kan dari dulu repeat ordernya dahsyat begitu. Karena kalau misalnya terjadi seperti begitu, berarti barang-barang yang kita produksi itu masih relevan dengan ekspektasi konsumen. Iya. Tetapi kita harus ingat, selera konsumen itu akan mengalami perubahan-perubahan seiring dengan mudahnya informasi yang dapat diakses oleh konsumen. Iya, iya. Dia selalu membandingkan. Jadi kita sebagai produsen harus selalu mengevaluasi apakah barang-barang yang kita buat itu masih relevan tidak dengan permintaan konsumen. Jadi kita tentu harus melihat konsumen dulu. Oleh karena itu, teman-teman UMKM, ada beberapa trik yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat produk atau jasa. Jangan dulu membuat. Mentang-mentang orang lain membuat, kemudian kita ikutan, jangan dulu. Kenapa? Kita kan nggak tahu apakah sekali lagi barang atau jasa yang kita buat itu masih relevan atau tidak. Iya. Kalau masih relevan, tentu masih ada konsumen. Tetapi kalau tidak ada kesesuaian dengan ekspektasi konsumen, barang tersebut lambat laun akan ditinggalkan. Karena itu sekali lagi kita harus mengenali selera konsumen yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang menjadi masalah sekarang bagaimana cara kita mengenali konsumen. Nah iya. Ya Pak Anton, jadi sekali lagi teman-teman UMKM harus dulu mengenali konsumen. Atau mungkin dengan bahasa anak-anak kuliahan itu ada yang namanya riset pasar. Kenapa harus melakukan riset pasar? Karena kita itu ingin mendapatkan informasi tentang apa? Permintaan dari pasar. Jadi permintaan pasar itu harus kita kenali melalui pendekatan riset. Kita harus mendekat kepada pasar, bila perlu misalnya berdiskusi dengan pasar. Kemudian dari situ kita bisa menentukan apa sesungguhnya selera pasar pada saat ini. Nah, kalau kita sudah mengenal selera pasar pada saat ini, baru kita kembali ke pabrik kita, diskusi dengan semua bagian, wabil khusus dengan bagian produksi. Ini ada permintaan dari pasar dengan spek seperti begini. Kita harus bisa menjelaskan. Nah, kalau misalnya diskusi ini ternyata menghasilkan beberapa komitmen, oke, kata orang produksi, kita membuat barang sesuai dengan yang diminta oleh konsumen. Karena kalau kita membuat barang tidak sesuai, barang bukan bisa berpindah, Pak Anton. Tapi malah barang akan dijauhi oleh konsumen. Kalau kasus gacoan misalnya, mie gacoan, Prof. Kasus kopi 1000 umat, jadi kopi plus susu, kopinya sedikit, susunya agak banyak, plus es. Itu kan tercipta pasar begitu ya. Jadi pasar yang diciptakan. Saya tadi ngambil contoh kopi ko atau kopiku, itu juga kan pasar yang diciptakan. Nah ini pertanyaannya, kalau diibaratkan kepada pemancing, apakah pemancing yang nunutur ikan begitu, atau pemancing yang benar-benar menjebak ikan begitu? Ini mungkin bisa kita lakukan dengan dua pendekatan. Yang pasti pasar itu tidak bisa diciptakan, Pak Anton. Tapi kita itu mempengaruhi permintaan pasar. Jadi sebetulnya setiap pasar sudah memiliki yang namanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang menjadi tugas kita sebagai pemasar, bagaimana kita mempengaruhi permintaan itu supaya pada akhirnya melakukan transaksi dengan perusahaan kita. Contoh satu lagi, Prof.
di Jakarta di tahun 80-an orang ramai-ramai membuat rumah itu ke Jakarta Selatan atau lebih cenderung ke Bogor. Tiba-tiba Ciputra malah membuat genetik baru begitu. Dia menciptakan Taman Impian Jaya Ancol di di utara gitu. Dia menciptakan beberapa perumahan di utara gitu. Sampai sekarang diikuti oleh PIK 1, PIK 2 dan selanjutnya. Jadi maksud saya ketika orang melihat semuanya ke selatan, ke Jakarta Selatan sampai ke Bogor, ke Cianjur, dan di situ pusat-pusat perhotelan, pusat-pusat perumahan itu tercipta, tumbuh subur di situ sampai mengganggu hutan begitu, sampai gunung-gunung dijadikan hotel, ada juga dijadikan sekolah. Nah, pada waktu yang sama sekali lagi ketika orang melihat ke Jakarta Selatan sampai ke Bogor, malah Ciputra itu seorang diri dia lari ke utara begitu. Itu yang saya sebut menciptakan pasar. Dia di utara menciptakan bobot baru, menciptakan nilai baru yang ditarik oleh Taman Impian Jaya Ancol. Kemudian di situ tumbuh hotel, tumbuh perumahan sampai sekarang begitu, tumbuh subur, berlawanan dengan kehendak orang yang ingin ke selatan yang lebih dingin, lebih sejuk. Sementara kalau ke pantai kan lebih panas, lebih subur gitu. Jadi begini ya Pak Anton, kalau dalam istilah marketing, ya Pak, permintaan atau pasar itu tidak bisa diciptakan karena sudah ada. Nah, kasus itu perusahaan-perusahaan mampu melihat yang namanya permintaan laten. Ada sebuah permintaan dari pasar yang selama ini belum diketahui oleh para produsen. Nah, orang-orang seperti begitu berarti dia mampu melihat ternyata kecenderungan pasar itu sekarang begini. Kenapa? Karena dia sudah bisa membaca faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen. Jadi kalau permintaan terhadap rumah, permintaan terhadap barang-barang yang dikonsumsi itu senantiasa ada. Cuma masalahnya bagaimana kita mempengaruhi permintaan itu yang biasanya meminta ke si A, sekarang beralih misalnya ke B, ke C, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti seorang pemasar itu mampu mempengaruhi permintaan yang sifatnya itu laten. Ada harapan permintaan dari konsumen yang belum bisa dipenuhi pada saat ini karena pada umumnya misalnya produsen berpikir permintaan bisa dipenuhi dengan cara begini misalnya. Ada model begini. Apakah kita bisa membuat rokok yang tidak membahayakan kesehatan tubuh? Itu ada sebagian orang yang menginginkan itu karena rokok itu satu memiliki beberapa manfaat buat mereka, menghilangkan kepenatan, kemudian juga menunjukkan bahwa dia itu laki-laki maco begitu. Nah, itu kan belum terpikir, tapi sekarang Pak Anton sudah bermunculan rokok-rokok yang tidak membahayakan kesehatan tubuh. Ternyata kan laku. Nah, ini sekarang mulai beralih dari rokok yang biasanya rokok seperti yang ada mainstream, yang ada seperti begitu. Sekarang sudah beralih. Ternyata motivasi orang merokok itu bukan hanya sekedar ingin menghisap tembakau plus cengkeh, bukan itu. Ternyata ingin menunjukkan bahwa saya laki-laki, bahwa saya bisa menghilangkan kepenatan. Makanya ada lagi permintaan yang selama ini oleh produsen belum bisa diketahui. Tapi saya ingin merokok yang bisa menyehatkan. Rokok herbal ya. Iya, menyehatkan. Nah, berarti tugas kita teman-teman UMKM harus bisa mengidentifikasi permintaan-permintaan yang sifatnya itu laten. Atau permintaan yang oleh produsen lain belum bisa dipenuhi. Nah, berarti sekali lagi langkah pertama yang harus kita lakukan mengenali permintaan. Apakah permintaan yang sudah kita kenali itu sudah bisa dipuaskan atau itu sudah bisa dipenuhi atau belum? Yang belum, inilah tugas kita sebagai pemasar mengisi permintaan laten yang belum dipenuhi oleh siapapun. Dan ini tentu punya prospek ke depan lebih besar.
Kalau pada kasus sate, setahu saya sate Madura itu kan bumbunya kecap dan kacang, pilihannya Iya, cuma iya, dua iya. begitu ya. Memang sekarang ada sate yang putih, saya lupa namanya. Nah, dari dulu kan mungkin sudah beratus tahun, sate itu dari dulu kan ordernya repeat terus begitu. Iya, iya. Nah, maksud saya, apakah memang selamanya sate Madura itu akan ada begitu? Sehingga pelanggannya, rasanya, dagingnya dari dulu itu saja begitu ya. Menurut saya, apakah itu yang disebut repeat order abadi begitu atau gimana tuh Pak? Jadi repeat order itu bisa terjadi apabila permintaan konsumen sudah terpenuhi dan konsumen merasa puas. Tetapi sekali lagi kadang-kadang konsumen memiliki permintaan-permintaan yang selama ini belum terpenuhi. Kan seperti tadi, orang ingin makan sate, tapi ternyata misal sate itu kurang bagus bagi teman-teman yang kebetulan punya penyakit darah tinggi. Tapi kan sate itu menjadi salah satu budaya. Nah, kita harus menciptakan bagaimana misalnya sate itu ternyata tidak mengganggu kesehatan teman-teman yang kebetulan punya darah tinggi. Misalnya ditambah acar ya. Nah, itu jadi ya kan ada acar, ada lemon ya. Kalau di Korea makan sate itu wajib makan lemon. Jeruk apalah kalau di kita mah. Itu biasa. Nah, itu kan salah satu permintaan laten yang selama ini belum kita ketahui dan belum kita penuhi. Inilah justrunya bagi teman-teman UMKM harus mampu melihat permintaan secara utuh. Jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, ada permintaan-permintaan yang masih diinginkan tetapi produsen belum bisa melihat. Sehingga konsumen mencari-cari. Nah, kasus seperti ini harus dikenali oleh para pengusaha yang cerdik, yang berpikir kreatif, bertindak inovatif, sehingga permintaan laten itu menjadi peluang untuk dikembangkan. Misalnya permintaan sempurna itu di Purwakarta kan ada namanya sate yang di bawah pohon jati itu. Ya. Sate Marangi lah sebetulnya. Itu kan plus sate kambing, sapi, saya nggak tahu kerbau apa enggak, bakar ikan. Saya tanya Pak, berapa Bapak nyembeli sapi sehari? Kalau nggak salah belasan itu Pak. Jawabannya sangat mengejutkan. Dan memang yang antri mungkin 24 jam gitu, bangkunya wah berbelas gitu. Saya lihat tukang kasirnya sibuk gitu. Sibuk ngitung uang. Nah, mungkin yang dimaksud permintaan sempurna itu orang cuma jualan sate di pinggir jalan tapi dipindah ke kebun gitu ya, dipindah ke tempat-tempat yang lebih representatif. Di situ ada sarana mainan buat anak-anak, tempat parkirnya nyaman, layanan-layanan yang lainnya seperti WC, seperti musola, mungkin ada plus karaoke. Itu mungkin plop yang dimaksud layanan sempurna tuh. Jadi begini ya, yang diminta konsumen bukan hanya sekedar produk, tidak hanya sekedar sate, tapi juga ada jasa yang menyertai produk itu, termasuk misalnya sistem pelayanan, kemudian orang-orang yang kita libatkan dalam memberikan pelayanan, kemudian tempat untuk mereka bisa makan dengan nyaman, kemudian juga ruang parkir dan lain-lain. Itu memang menjadi sebuah ekspektasi. Cara bayar. Coba misalnya Pak Anton masuk ke salah satu rumah makan, tentu yang dibeli bukan hanya makanan kan? Iya. Tapi tempatnya nyaman tidak? Orangnya kira-kira bisa dipercaya tidak? Iya. Ramah tidak? Santun tidak, kan begitu. Kemudian juga pemandangannya apakah menyenangkan tidak? Kenapa? Karena biasanya di toko-toko yang rame itu kan ngantri. Nah, pada masa antrian supaya konsumen itu tetap ingin membeli produk itu, kita harus membuat bagaimana mengalihkan kepenatan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Atau merajakan konsumen ya. Konsumen adalah raja gitu ya. Ya, salah satunya seperti itu. Misal begini, di bank. Di bank itu biasanya kan suka antri. Bank-bank tertentu ya. Kemudian untuk mengantisipasi antrian,
akan ada petugas yang keluar dari tempat yang biasanya dia duduki misalnya. Menjemput. Satu. Yang kedua, di situ ada pemandangan, misalnya akuarium, ada ikan hias, ada TV, kemudian juga ada info-info tentang palas. Itu kan seolah-olah kepenatan yang sedang terjadi dialihkan atau mungkin dikonversi dengan nilai-nilai dari nilai jasa lain. Nah, itu juga harus kita baca. Sekali lagi, caranya supaya konsumen repeat order terus, kita harus selalu melihat perkembangan selera konsumen. Karena konsumen itu ketika membuat keputusan membeli atau tidak sangat tergantung oleh beberapa faktor. Internal, faktor dia sendiri. Eksternal, mungkin faktor dari lingkungan, termasuk misalnya informasi dari beberapa pesaing ternyata bisa membuat dia tergoda untuk pindah. Nah, itu juga harus terus kita pantau. Kalau kita bisa mengidentifikasi pesaing, kemudian bisa memuaskan pesaing dan menghilangkan biaya-biaya psikologis yang akan muncul, tentu barang-barang kita itu akan terus diminta atau terjadi repeat order. Tapi kalau kita tidak bisa mengidentifikasi keinginan permintaan konsumen, ada bagian-bagian permintaan yang tidak bisa dipenuhi, satu saat kalau ada peluang dari pesaing, dia mudah migrasi. Abdi mengalih ke tempat lain, kenapa? Ada nilai yang di sini tidak ada, di sana ada, tapi misalnya tidak bayar. Wah, apalagi. Teman-teman Elko Entrepreneurship Channel, demikian sesi kita tentang bagaimana kita memahami nilai-nilai penjualan, bagaimana kita memahami, bagaimana kita membuat strategi agar pembeli, agar pelanggan kita itu tetap setia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak dosen. Oh, sama-sama. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis Cantun UMKM. Dan nomor riset, nomor riset kami mungkin kami kimurin kita. Ini baru berbicara tahap awal dalam membuat barang. Riset dulu kan, belum misalnya trial and error, belum misalnya produksi, belum tacan. Nomor hiji itu mah. Tapi dia terus buat contoh. Tapi tenang, oke. Cuman apa main kabel mah barangkali enak itu. Kalau dijelasin, kan udah dijelasin. Kalau ditutup. Ini belum ditutup. Udah ngiringan eta diskusi SMA, SMK, Sanawiyah, SMP Musadadiah, ngalih brand, mungkin jantan brand Sekolah Garuda.